Sudah semua? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum mulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Mbak Yuanita. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit, yang lain? Cara keluarga. Terus? Berarti berapa satu kelas? 25. Tidak masuk? Berapa tadi? 16, 17, 19. 9 yang tidak masuk. 9 yang tidak masuk. Baik, sebelum kita masuk nanti ke inti pembelajaran, ya, terlebih dahulu kamu saya beri soal pretest. Silahkan kemarin di HP, di grup sudah kita buka. Tolong yang soal pretest dikerjakan. Ya, kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal pretest sebelum nanti saya sampaikan untuk ke pembelajarannya. Ekoprint hubungannya dengan pakaian, betul ya. Jadi ekoprint itu salah satu hasil karya di busana, ya, pewarnaan yang dia menggunakan bahan-bahan alami. Ya, jadi ekoprint ranahnya adalah nanti kaitannya dengan pewarnaan, intinya pewarnaan dengan bahan-bahan alami. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya, ya, yang nanti terkait dengan ekoprint. Itu yang pertama adalah apa, Mas Tolib dibaca? Mampu memilih bahan organik yang digunakan nanti untuk pelaksanaan kegiatan ekoprint. Jadi batik tapi dia dengan bahan alami, bisa daun, bisa pelepah, bisa bunga, itu ya, yang nanti dari bahan-bahan itu digunakan untuk membuat pola, mentransfer warna sehingga terjadi pakaian, diproses secara kimiawi, kemudian setelah itu dicetak, dijahit sehingga menjadi bahan. Kemudian tujuan yang kedua, Mbak Ayu ada? Dibaca coba. Terampil menggunakan alat ponding. Ya, alat ponding itu apa? Alat sederhana. Ponding, terampil menggunakan alat ponding. Jadi teknik yang kita gunakan nanti itu adalah teknik ponding. Jadi pukulan. Alatnya yang digunakan betul alatnya sederhana. Ya, bisa menggunakan palu dari kayu, bisa menggunakan palu dari besi boleh, tapi nanti dalam aplikasinya harus pelan, tidak boleh cepat. Misi suling yang keempat, apa tujuannya misi suling? Mampu menerapkan tindakan keselamatan
Nah, mampu menerapkan tindakan keselamatan. Jadi kalau di lab itu, ya apalagi hubungannya dengan bahan-bahan kimia, berarti standar minimal keselamatan harus kamu pakai. Itu ada celemek ya, celemek, nanti dipakai celemeknya biar bahan-bahan yang kamu gunakan nanti tidak mengenai tubuh. Kemudian yang ke selanjutnya, Mas Purwo Miharjo ya. Mas Purwo mampu bernalar kritis dan bekerja sama, karena nanti hubungannya ini dengan diskusi, ya, hubungannya dengan diskusi. Jadi di situ nanti kamu diharapkan berperan aktif untuk berdiskusi, menyampaikan ide kreasi, berinteraksi dengan temannya, jangan pasif, pada intinya jangan pasif, menggunakan bahan-bahan alami sehingga dia bisa terdegradasi, artinya bisa terurai ke lingkungan. Jika kalau bahan-bahan kimia itu kan tidak bisa terdegradasi, makanya dia dalam penanganannya menggunakan penanganan khusus, tidak bisa dibuang asal-asalan. Termasuk nanti kita menggunakan bahan kimia, saya sudah siapkan tempat, nanti tolong bahan hasil kamu mencelupkan karena mencampurkan bahan-bahan kimia, ditempatkan di sana agar nanti tidak langsung dibuang ke lingkungan. Itu ya. Lanjut. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi bahan pewarnaan atau kaitannya dengan estetik pakaian, gitu ya. Jadi kita dalam membuat pakaian kan ada yang polos, ada yang berwarna dan sebagainya. Itu kan ada yang bergambar dan lain sebagainya. Jadi di sana banyak teknik yang dilakukan. Nah, kemudian yang kita garis bawah yang akan kita bahas adalah di batik. Kalau sudah ditutup dengan plastik, kita bisa langsung pukul-pukul daun ini ke kain. Untuk teknik pukulnya jangan terlalu kencang, pokoknya pukulnya itu daunnya pelan-pelan aja biar kain itu tidak robek. Hai desainer, do you know Boho? How can we use Boho is a 3D interior. Oh ya teman-teman, jadi karena teknik pukulnya ini pelan-pelan, jadi kita harus mengikuti zat warna daun itu udah pakai kain atau belum. Kalau belum, lakukan terus dari langkah sampai lanjut. Nah, ini hasilnya. Warna daunnya itu hijau. Prosesnya bisa dipahami sudah ya dari awal ya. Ini kan hasil pondingnya tadi. Kemudian ini contoh hasil dari ponding tadi, pondingnya. Kemudian proses tadi dari mordanting dan sebagainya sudah bisa dipahami. Ya. Kamu kan memahami video tadi, berarti ada apa di dalamnya, kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, kamu identifikasi di situ. Ya, identifikasi, dipahami dan sebagainya. Kemudian kamu punya pertanyaan dari video itu. Iku ngopo sih jane? Ada apa sih di dalamnya dan sebagainya? Kemudian sampai dari daun, kemudian nempel di kain, kemudian sampai dan lain sebagainya. Ada pesan apa di dalamnya? Timbul pertanyaan di kita, kemudian baru kita jawab dengan sendirinya. Maksudnya jawab masing-masing. Oh, ternyata saya punya pertanyaan berkaitan dengan video A, kemudian jawaban saya B misalnya. Nah, dari sekian anak kan berarti tidak sama jawabannya. Gitu ya. Makanya kita adakan uji klinis, uji analisis dengan kita melaksanakan praktikum. Bener enggak sih apa yang saya lihat, kemudian saya implementasikan ke dalam praktek saya yang sebenarnya. Oke. Kemudian peserta ini proses dalam nanti kamu praktikum ya. Setelah selesai mencoba praktikum, kemudian menggali data, kemudian ini langkah kerjanya nanti ada di LKPD. Nanti diambil salah satu ke depan untuk membagi ya. Kemudian setiap langkah ini akan berpasangan dengan kegiatan. Langkah satu masuk dengan isi data tabelnya ada di tabel 1 lah. Tolong ini dipahami, kalau tidak paham tolong ditanyakan
Jadi jangan melangkah sendiri. Ini yang kedua, langkah 2 juga nanti akan dimasukkan ke tabel 2 ya. Timbang 16 gram tunjung atau ferrosulfat, kemudian larutkan ke dalam 1 liter air, aduk sampai larut untuk melakukan proses murdanting. Kemudian 2 celupkan bahan satu, berarti kamu ada 2 bahan yang nanti kamu tandai. Ya, bahan 1 ke dalam larutan tersebut dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu tiriskan, jaga kelembapannya. Ini di larutan murdan, tapi kita tidak cukup ya, nanti menyusukan aja, yang penting dicelup. Kita ada waktu, kemudian setelah itu mengikuti instruksi dari saya, diangkat. Gitu ya. Sudah dipelajari, kemudian silakan bahan diambil, ya, bahan diambil. Ada pertama mengambil kain satu diambil, dua kain diambil. Setiap kelompok mengambil 2 kain. Kemudian kainnya ditimbang, diambil kemudian ditimbang. Ini timbangannya dipakai. Jadi lipat dulu kemudian ditimbang. Kainnya yang 2 ditimbang. Ditimbang, kemudian sebentar ditimbang ya, ditulis, kasih kode tulisan bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 nanti ditulis di LKPD berapa berat, kemudian bahan 2 ditulis berapa berat. Coba silakan satu-satu ditimbang per kelompok. LKPD-nya di bawah, lembarnya di bawah. Ditimbang dulu. Ya itu kan ambil 2 kain. Bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 ditulis di LKPD, kemudian bahan 2 nanti ditulis di LKPD. Nggak dikancing nggak apa-apa, yang penting tertutup depan. Sudah, tolong salah satu ya, setelah menimbang, salah satu mengambil masker sejumlah anak per kelompok. Masker dipakai, kemudian handscoon-nya dipakai. Pakai celemeknya dipakai. Sudah, masker sudah, handscoon, kaos tangan karetnya dipakai. Ambil sejumlah kelompok kaos tangan karet. 22, berarti 22 itu ya. Ambilnya 22, sepasang. Dia pakai sepasang. Sudah, silakan dipakai. Waktu mengejar waktu, silakan dipakai. Sudah? Kaos tangan dipakai, sudah semua? Sudah ditimbang?
Tangannya harusnya jangan basah. Enggak. Nah, tangannya basah tandanya lapar. Kalau yang kanan, kalau tangan kiri yang basah biasanya mau dapat duit. Ayo jangan dongeng cepet waktunya. Yang penting pakai sudah. Sudah oke. Setelah itu sudah semua? Sudah. Setelah itu ambil bahan. Tidak usah banyak-banyak bahannya. Yang penting ada warna per kelompok. Kemudian perhatikan, sudah perhatikan. Ini kita menggunakan dua bahan kimia, ya. Ada aluminium sulfat Al2SO3 Al3 aluminium sulfat berarti Al2SO4 3 kali sama ferrosulfat besi 3 sulfat. Nah, ini bahan-bahan yang larut dalam air itu korosif, hati-hati ya. Karena dia akan menjadikan reaksi hidrolisis, menghasilkan H juga di sana. Nah, nanti silakan untuk ditimbang, ya, ditimbang. Kemudian sesuai dengan yang ada di LKPD ditimbang, hati-hati secara bergantian. Kemudian timbangannya dikalibrasi, dinolkan dulu. Ya nanti pakai, kamu bawa kertas satu, ada kertas enggak? Bawa kertas, hati-hati pakainya bawa kertas. Setelah itu ditimbang satu-satu. Pakai sendok. Timbangnya 16 gram. Sebentar. Nah, pakai kertasnya dipisah jadi dua karena dua bahan. Sekarang ambil dulu yang mau dibuatkan cairan morganding. Sebentar. Ini untuk yang aluminium sulfat morgandingnya berarti kaki besi 2, berarti pakainya ini. Nunggu. Sudah, tunggu instruksi dulu. Di sana ada ember, diambil masing-masing kelompok satu. Kemudian embernya di luar diisi aqua di sana 1 liter kurang lebih. Yang lain dengan Pak Uge di luar di sana untuk membantu mengisikan 1 liter karena tidak bisa di dalam. Sudah semuanya taruh di meja dulu. Ini sudah 1 liter, ya, 1 liter. Oke. Sudah semua ya kelompoknya, kelompok kembali ke kelompok masing-masing, bahannya disiapkan. Kemudian yang teman yang lain mencuci bahannya keluar dulu. Yang lain membuat larutan morganding. Jadi tadi yang Fe-nya dimasukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai larut ya. Sampai larut, oke. Kemudian yang masih di dalam kelompok yang lain membantu mengambil plastik nanti untuk plastik sama alat pukul. Plastik di situ ada plastik kan? Bahannya ada bahan plastik. Kayaknya dituliskan dulu. Oke, siap, sudah ditandai ya? Sudah tandai. Kain yang kamu tandai bahan 1,
masukkan ke dalam cairan murdantingnya yang kain satu. Nah, di proses ini ada pengamatan enggak? Dilihat. Kamu ada yang ngisi LKPD juga, ada yang ngisi LKPD-nya, ada yang melakukan tindakan praktikumnya, sehingga nanti perendaman. Karena kita terburu waktu ya pakai katakanlah 3 atau 4 menit untuk waktu perendaman. Sesuai maksimal perendaman 5 menit. Ya. Hampir 5 berarti diangkat, setelah itu diperas ya. 5 menit maksimal, setelah itu diperas, kemudian ditimbang lagi. Ya, taruh di meja, dilembarke. Nah, itu perlakuan untuk 2 kain, berarti satu yang dimurdanting, satu yang tidak dimurdanting. Berarti sama-sama di meja semua, dilembarke. Ditata, dirapikan. Sudah, setelah itu bahan-bahan tadi yang akan diponding ditata di atasnya. Sama, yang ditata di antara kain 1 dan 2 sama. Itu satu di sini, satu di sana. Nah, usahakan tulang berada di sebelah bawah, tulang daun. Kita hanya untuk sampel sehingga nanti kamu bisa membuktikan dari pengamatan. Nah, untuk pengembangannya nanti silakan kamu bisa buat sendiri di rumah. Perhatikan, ini yang pernah dibuat, harusnya kami sampaikan tadi di awal tapi saya lupa ya. Ini yang pernah dibuat kita pernah buat, itu hasilnya adalah seperti ini ya, seperti ini, tapi ini dengan proses kukus. Kita hanya di proses fiksasi lah, nanti kamu bedain yang dimurdanting dengan yang tidak dimurdanting, tapi sama-sama difiksasi. Ada perbedaan apa enggak? Oke, dilanjut. Sudah, setelah itu ditutup plastik, kemudian diponding. Lah, mondingnya hati-hati. Sambil ada yang monding, sambil ada yang nimbang, yang lain nimbang yang nggak kerja. Tadi yang nimbang 16, ngambil air 1 liter dengan ember yang kosong lagi. Kemudian setelah itu membuat cairan fiksasi. Setelah kemudian daunnya dilepas ya, daunnya dilepas, dibersihkan. Dan setelah itu daunnya dilepas. Orang betul. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Diamati, nggak ditimbangin kampat ya. Hanya pengamatan saja. Ini langsung di depan sama. Dua-duanya langsung dicelup, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, campur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, termasuk kamu tolong ya. Kamu daun yang digunakan, karena di sini ada pengamatan. Tadi menggunakan daun apa, terjadi perubahan warna apa, nanti ditulis. Ya, maksimal 3. Daunnya dilepas sudah. Nah, setelah sudah dilepas, kemudian direndam di cairan yang kamu buat terakhir. Dua-duanya. Baik, dua-duanya langsung dicelup, enggak apa-apa. Warnanya ya. Selesai. Dituliskan, kemudian nanti masing-masing kelompok kita kasih waktu untuk mempresentasikan.
waktu 2 menit, harusnya setengah 12 selesai. Tapi karena belum, kita menyelesaikan untuk presentasi. Ya, Mas Ahmad Khalid dulu atau Mas siapa dulu? Tunjukkan dulu, yang mau masuk dulu. Oke, silakan presentasi dari kelompok yang dari Mbak Anggita dulu, enggak apa-apa. Belum. Boleh Mr. Jun. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi dari kelompok kami. Warna yang terakhir dari warna hijau. Setelah terjadi coding, terjadi perubahan warna menjadi hijau muda. Itu yang ini adalah proses yang di Mordati ada perubahan. Kemudian yang satu warna, yaitu yang ini dari daun liana. Warna yang terakhir yaitu warna ungu. Kemudian terjadi perubahan warna menjadi warna hijau tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Setelah itu nanti kamu laksanakan tes post test. Daun sati dengan tekanan kuat selama 10 menit. Warnanya hijau tua atau pekat? Hijau pekat. Oke, lanjut. Sana menjadi gelap. Yang jelas sekali dari pohon jati. Daun jati yang di sini agak terang, perubahan warnanya terjadi di sana pekat sekali. Mungkin banyak sama, hanya bahan yang dipakai yang beda. Ya, karena memang kesulitan kita mencari bahan. Barangkali nanti bisa dikembangkan kamu di rumah, kemudian punya skill untuk membuat ekoprint, mengembangkan usaha ekoprint sehingga nanti menjadi wirausaha yang sukses berkaitan dengan ekoprint. Oke, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu menanggapi? Belum ada, Pak. Cukup? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak. Oke. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada sesuatu yang dapat kamu peroleh? Senang dengan pelajaran praktikum atau teoritis? Waktunya kurang atau lebih? Kurang. Baik, berarti ini untuk pembelajaran kita, ya. Kemudian kita simpulkan bahwa dari apa yang kita pelajari di hari ini. Simpulan apa? Berarti belum tentu Setiap bahan itu sama dalam proses fiksasinya. Bisa dia bahan konsentrasi, maksudnya kepekatan larutan yang kita buat lebih tinggi atau larutan yang kita buat lebih rendah. Artinya perlakuan barang dalam proses bahan dalam proses fiksasi itu tidak sama, gitu ya. Nah, makanya untuk membuat fiksasi itu kita harus benar-benar banyak uji klinis, banyak praktek, banyak selulosa sehingga keduanya akan berkaitan melapisi, mengikat ya, sehingga bahan itu menjadi kuat. Warnanya menjadi kuat sehingga ketahanannya itu akan lebih ya dibanding dia ketika dilakukan proses fiksasi. Oke, sampai situ ya. Selesai. Kemudian terakhir silakan di grup untuk dikerjakan untuk yang post test. Benar, yang penting kerjakan dulu aja. Oke, selesai. Selesai. Oke.
Sudah selesai, alhamdulillah pembelajaran di hari ini selesai ya. Kemudian jangan lupa nanti masih selesaimu keluar dari ruangan kita nilai masih di proses praktikum, pelaksanaan dan selesai. Selesai termasuk kebersihan bahan, kemudian tempat, alat dan lain sebagainya nanti kita perhatikan, termasuk pengembalian celemek dan lain sebagainya, kembali ke tempat semula, yang dikembalikan, yang masuk ke dalam tempat sampah untuk dibuang. Sekali lagi saya pesan untuk bahan jangan dibuang sembarangan, tolong masukkan ke dalam jerigen yang sudah kami persiapkan di sana. Untuk itu monggo nanti dari ketua kelas untuk bisa menyiapkan bahwa untuk menyiapkan pembelajaran di hari ini sudah selesai. Silakan. Terima kasih siap. Berdoa lagi. Selesai. Pada waktu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, saya tak izin ke Bu dosennya. Jangan rame, silahkan dibersihkan. Ya, monggo.